Bayangkan sebuah negara yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Secara logika, tempat seperti itu seharusnya sangat rentan terhadap banjir, gelombang pasang, dan ancaman tenggelam. Namun justru disitulah Belanda berdiri, berkembang, dan menjadi salah satu negara paling maju di Eropa. Setiap tahun, jutaan orang melihat Belanda sebagai negara yang indah, tertata, dan aman. Padahal di balik semua itu ada perjuangan panjang melawan air yang berlangsung selama ratusan tahun. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa tidak hanya bertahan dari laut, tetapi juga belajar mengendalikannya. Untuk memahami mengapa Belanda bisa bertahan, kita harus melihat kondisi geografisnya. Negara ini memiliki banyak wilayah rendah, bahkan beberapa bagian berada di bawah permukaan laut. Artinya, jika sistem perlindungan air gagal bekerja, risiko banjir bisa sangat besar. Belanda bukan negara yang menunggu alam bersikap baik. Mereka justru membangun sistem untuk mengalahkan kondisi alam yang sulit. Dari sinilah lahir budaya teknik sipil, pengelolaan air, dan perencanaan jangka panjang yang menjadi identitas Belanda hingga hari ini. Belanda sebenarnya sejak lama hidup berdampingan dengan air. Laut, sungai, dan rawa bukan hanya ancaman, tetapi juga bagian dari kehidupan mereka. Namun masalahnya, air itu sering datang berlebihan. Saat badai, pasang tinggi, atau hujan ekstrem, wilayah rendah bisa berubah menjadi lautan dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat Belanda sejak dulu mulai membuat tanggul dan saluran air sederhana. Dari solusi kecil inilah perlahan muncul tradisi besar. Mengendalikan air bukan ditaklukkan air. Cara berpikir ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa lalu, banyak wilayah di Belanda bahkan terbentuk dari reklamasi tanah. Artinya, sebagian daratan yang sekarang dihuni manusia dulunya adalah air atau rawa. Dengan memompa air keluar, membuat tanggul, dan menjaga aliran air tetap stabil, mereka berhasil menciptakan ruang baru untuk kehidupan. Proses ini bukan pekerjaan singkat, butuh waktu lama, tenaga besar, dan kerjasama yang terus-menerus. Tapi hasilnya luar biasa. Belanda berhasil memperluas daratan dan menjadikannya area produktif untuk pertanian, kota, dan infrastruktur. Salah satu konsep paling terkenal di Belanda adalah polder. Polder adalah lahan yang dikelilingi tanggul dan dikeringkan menggunakan pompa agar air tidak masuk kembali. Sistem ini memungkinkan tanah yang tadinya basah atau bahkan berada di bawah permukaan laut tetap bisa digunakan manusia. Namun sistem seperti itu tidak cukup jika hanya dibangun sekali. Air terus berubah, cuaca terus berganti, laut bisa menjadi lebih agresif kapan saja. Karena itu, Belanda terus memperkuat sistem perlindungan air mereka dari generasi ke generasi. Disinilah muncul budaya yang sangat khas, memperlakukan air sebagai musuh yang harus selalu diawasi. Tidak ada ruang untuk lengah, bahkan kesalahan kecil bisa berdampak besar jika menyangkut banjir. Karena itulah pemeliharaan sistem air menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Masalah terbesar Belanda bukan hanya air biasa, tetapi banjir besar yang bisa datang dari laut. Badai, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrim dapat mendorong air masuk ke wilayah rendah. Itulah mengapa sistem perlindungan pantai menjadi sangat penting. Belanda kemudian membangun struktur yang lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih kompleks. Tanggul tidak lagi sekadar penghalang tanah. Ia berubah menjadi bagian dari jaringan raksasa yang dirancang untuk menyelamatkan seluruh wilayah dari bencana. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Belanda adalah tragedi banjir besar di tahun 1953. Banjir ini menghancurkan banyak wilayah dan menewaskan ribuan orang. Bencana itu menjadi peringatan keras bahwa sistem lama tidak lagi cukup. Setelah banjir besar itu, Belanda memulai salah satu proyek teknik paling terkenal di dunia, Delta Works. Proyek ini terdiri dari rangkaian bendungan, pintu air, tanggul, dan penghalang laut yang dirancang untuk mencegah bencana serupa terjadi lagi. Delta Works bukan hanya proyek biasa, ini adalah simbol bagaimana sebuah negara bisa belajar dari tragedi dan membangun sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak ahli menyebutnya sebagai salah satu pencapaian teknik sipil
sipil terbesar abad ke-20. Delta Works bekerja dengan prinsip sederhana tetapi sangat efektif. Ketika laut tenang, air dapat mengalir secara normal. Tetapi ketika badai datang dan permukaan air naik, pintu-pintu raksasa bisa ditutup untuk menahan gelombang berbahaya. Sistem seperti ini menunjukkan bahwa Belanda tidak hanya membangun tembok, mereka membangun kecerdasan. Mereka menciptakan sistem yang bisa beradaptasi dengan kondisi laut yang berubah-ubah. Inilah yang membuat perlindungan mereka sangat efektif. Selain Delta Works, Belanda juga memiliki banyak lapisan perlindungan lain. Ada tanggul besar, kanal pengarah air, pompa raksasa, dan sistem drainase yang saling terhubung. Semuanya bekerja bersama untuk menjaga agar air tetap berada di tempat yang seharusnya. Yang menarik, Belanda juga sangat pintar dalam memanfaatkan air sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kanal-kanal mereka bukan hanya saluran perlindungan, tetapi juga bagian dari transportasi, tata kota, dan keindahan visual. Dengan kata lain, Belanda tidak hanya berjuang melawan air, mereka juga hidup bersama air. Hubungan inilah yang membuat negara ini unik dibandingkan banyak negara lain di dunia. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kekuatan Belanda terletak pada kemampuan beradaptasi. Di banyak kota Belanda, air justru menjadi bagian dari identitas. Rumah-rumah di tepi kanal, jembatan kecil, dan sistem drainase yang tertata rapi menciptakan pemandangan khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan kota mereka lahir dari hubungan yang sangat dekat dengan air. Namun, di balik keindahan itu, ada kerja teknis yang sangat rumit. Setiap saluran air, setiap tanggul, dan setiap pompa memiliki fungsi penting dalam menjaga kota tetap aman dari banjir. Tidak ada bagian yang dibiarkan bekerja sendirian. Belanda juga sangat serius dalam pendidikan dan riset tentang air. Universitas, pusat penelitian, dan lembaga teknik terus mengembangkan solusi baru untuk menghadapi kenaikan permukaan laut, curah hujan ekstrem, dan perubahan iklim. Mereka tahu bahwa tantangan air tidak akan berhenti. Perubahan iklim membuat banyak negara khawatir karena permukaan laut bisa naik dan cuaca ekstrem makin sering terjadi. Bagi Belanda, ini bukan sekadar isu teori, ini adalah ancaman nyata yang harus dihadapi dengan strategi serius dan perencanaan jangka panjang. Karena itulah Belanda terus memperbarui sistem perlindungan airnya agar tetap relevan. Mereka tidak puas hanya dengan perlindungan lama. Setiap generasi harus menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan. Salah satu kekuatan Belanda adalah kemampuan mereka merencanakan masa depan. Mereka tidak menunggu bencana datang baru bertindak. Mereka membangun sistem pencegahan, memperkuat tanggul, dan menyiapkan pompa serta penghalang laut jauh sebelum masalah membesar. Pendekatan seperti ini membuat Belanda menjadi contoh dunia. Banyak negara lain datang untuk belajar bagaimana cara mengelola air dengan cara yang cerdas dan berkelanjutan. Mereka bukan sekadar kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam strategi. Jika kita melihat lebih dalam, Belanda bukan negara yang menang melawan laut dalam satu pertempuran besar. Mereka menang karena konsisten. Mereka membangun, memelihara, dan memperbaiki sistem air mereka terus-menerus selama ratusan tahun. Konsistensi inilah yang menjadi rahasia utama, bukan karena mereka bebas dari masalah, tetapi karena mereka tidak pernah berhenti memperbaiki cara mereka menghadapi air. Dari situlah perlindungan mereka menjadi sangat kuat dan dapat diandalkan. Belanda juga berhasil karena mereka memahami bahwa air tidak bisa dihilangkan. Air hanya bisa diarahkan, dikendalikan, dan diprediksi. Dengan prinsip itu, mereka membangun sistem yang jauh lebih realistis daripada sekadar berharap laut akan diam selamanya. Disinilah letak kecerdikan Belanda. Mereka tidak melawan alam secara membabi buta. Mereka mempelajari alam, lalu membuat solusi yang sesuai dengan kenyataan. Cara berpikir seperti ini sangat penting dalam menghadapi lingkungan yang sulit. Hasil dari semua itu terlihat jelas hari ini. Belanda tetap aman, tetap produktif, dan tetap menjadi negara maju meskipun sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja panjang, disiplin, dan inovasi yang terus-menerus. Dunia sering melihat Belanda sebagai negara kecil yang rapi, padahal di balik ketertiban itu ada kisah besar tentang bertahan hidup dari ancaman yang seharusnya bisa menghancurkan mereka. Kisah mereka adalah kisah tentang kecerdasan menghadapi alam. Belanda bukan negara yang kebal
netral terhadap banjir. Mereka adalah negara yang sangat serius menghadapi ancaman banjir, dan justru karena keseriusan itulah mereka bisa tetap berdiri kokoh di tempat yang secara logika seharusnya sangat berisiko. Maka ketika orang bertanya mengapa Belanda tidak tenggelam, jawabannya bukan karena laut bersikap baik kepada mereka. Jawabannya adalah karena mereka membangun sistem yang sangat kuat untuk menghadapi laut setiap hari. Itulah inti dari keberhasilan mereka. Jadi, kenapa Belanda tidak tenggelam? Karena mereka tidak menyerah pada laut. Mereka belajar, membangun, dan menjaga pertahanan mereka tanpa henti. Belanda bukan negara yang bebas dari ancaman, tetapi mereka adalah contoh terbaik tentang bagaimana manusia bisa bertahan dan menang lewat kecerdasan. Dari tanggul, pompa, kanal, polder, hingga Delta Works, semuanya menunjukkan satu hal penting. Kalau sebuah bangsa punya visi, disiplin, dan kemauan untuk terus beradaptasi, maka bahkan ancaman sebesar laut pun bisa dihadapi. Kalau menurutmu Belanda adalah salah satu negara paling cerdas dalam mengelola alam, tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk video dokumenter berikutnya.